Cerita dimulai ketika seorang dewi dari klan jiwa suci bernama Sangyu dicelakai oleh kakak seperguruannya di malam sebelum pernikahannya. Pada saat itu kakak seperguruannya telah mencampurkan air pengurai kekuatan ke minuman Sangyu yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya selama 2 jam. Hal itu kakaknya lakukan karena ingin memberikan Sangyu kepada para berandalan agar dia kehilangan kesuciannya dan tidak jadi dinikahi Jiheng. Tidak bisa melawan mereka tanpa kekuatan sihir, Sangyu yang tidak ingin dilecehkan akhirnya melompat dan tanpa sengaja diselamatkan oleh akar pohon yang sedang mengikat Raja Iblis. Tersadar dan merasa kasihan kepadanya, Sangyu membawa Raja Iblis untuk berendam di rumahnya. Dia yang terpesona dengan ketampanannya, Raja Iblis langsung menggigitnya dan juga mencekiknya. Memarahinya karena bersikap tidak baik kepada orang yang sudah menolongnya, Sangyu mencoba mengobati matanya dan akan membiarkannya tinggal di sini. Raja Iblis mencium aura di tubuhnya sedikit berbeda, dan Sangyu merasa jika dia ingin menghisap darahnya lagi. Memintanya untuk tinggal di sini sebentar. Setelah Sangyu menyelesaikan upacara pernikahannya, dia akan membiarkan Raja Iblis untuk pergi. Hingga tak lama setelah itu datanglah bayi bawahan Raja Iblis. Dia yang mengajaknya pulang terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Setelah menyelesaikan upacara pernikahannya, Jiheng tiba-tiba saja menusuk Sangyu dan menjilati darah di tangannya. Dia tahu orang yang ditolong Sangyu berasal dari klan kegelapan. Auranya yang masih ada di sini membuat mereka tidak akan dicurigai karena telah membunuh Sangyu. Tidak bisa lagi meningkatkan kultivasinya. Tujuan Jiheng menikahi Sangyu karena darahnya dapat menyembuhkan segala penyakit dan semua makhluk hidup. Tiba-tiba terlempar keluar, keadaan klan juga terlihat sangat kacau. Sangyu yang tersadar melihat semua orang telah mati, gurunya yang baru saja datang merasakan ada aura klan kegelapan. Sangat dendam kepada klan kegelapan, namun klan kegelapan sendiri tidak tahu apa yang terjadi kepada klan jiwa suci. Gas beracun tiba-tiba saja muncul, dan hal itu adalah perbuatan dari Sangyu yang sedang menyamar menjadi siluman rusa iblis perak bernama Mengli. Terkejut melihat Raja Iblis tidak mengenalinya karena pada saat itu matanya sedang buta. Dia dibawa pergi oleh Sangyu, gurunya yang sebelumnya telah menyimpan sisa jiwa orang-orang klan jiwa suci, meminta Sangyu untuk mencari hati Katilayu agar bisa menghidupkan mereka semua. Sangyu yang harus mendapatkan hati itu dari seseorang yang memiliki takdir kesepian dan tidak punya perasaan. Setelah Sangyu mendapatkan cintanya dengan tulus, maka nantinya akan melahirkan sebuah hati Katilayu yang sangat murni. Rela digigit Raja Iblis merasa tidak asing dengan rasa darah milik Sangyu. Kecemasannya yang ditekan oleh darah milik Sangyu, bawahannya berdatangan dan ia meminta mereka untuk membawa Sangyu. Baru tahu orang yang diselamatkannya dulu adalah Raja Iblis, Sangyu merasa bersalah kepada semua orang-orang klannya. Dia yang akan membangkitkan kembali klan jiwa suci, maka dari itu dia mendekati si Yuan untuk membalas dendam dan mendapatkan hati Katilayu. Berkata Sangyu sekarang adalah miliknya, dia yang memberikannya sebuah tanda karena agar Sangyu tidak bisa pergi dari sini. Hingga datanglah seorang pelayan membawakan minuman dari ibundanya, namun minuman itu yang tidak ia minum. Si Yuan mengancam Sangyu untuk tutup mulut jika dia masih ingin hidup sampai besok. Meminta Sangyu untuk memberikan darahnya setiap malam bulan merah, Sangyu hanya bisa tersenyum dan menurutinya. Yuan juga akan mengumumkan ke dunia luar jika sekarang Sangyu adalah pelayan pribadinya. Datang menemui ibundanya, ibunya bertanya mengenai penanganan urusan di daratan utara. Yuan yang terlalu sibuk tidak tahu harus bagaimana, namun untungnya dia dibantu oleh pamannya dan juga Jenderal Jincong. Menemui seorang wanita, ibunya meminta Yuan untuk mencambuknya karena dia telah keji mencelakai ayahandanya. Meskipun kelihatannya Yuan seperti tidak mau, namun dia tidak bisa menolak perintah dari ibunya. Mencambuk dirinya sendiri, datanglah Sangyu menghampirinya.
Yuan mendengar ibunya ada di luar, dan ia mengatakan jika sekarang Sang Yulah yang akan melayaninya. Merasa hubungan Yuan dengan ibunya Baili Susu tidak sederhana, ibunya yang merasa Yuan mulai tertarik dengan wanita akan menuruti keinginannya. Pamannya langsung membawakan para wanita untuk menemui Yuan. Sang Yu yang melihatnya juga ikut bergabung dengan mereka. Good. 胆子不大。 Merasa nyalinya sangat besar, pamannya yang merasa dia lancang akan membawanya untuk dihukum. Namun Sang Yu yang malah dibawa ke kamarnya. Sang Yu menghipnotis Bai Li Hong untuk memberitahunya kenapa raja sangat takut kepada ibunya. Mengatakan jika si Yuan hanyalah boneka kekuasaan keluarga Bai Li. Selain dia belum dinobatkan sebagai raja, semua batu tambang spiritual dikendalikan olehnya dan kakaknya menyerahkan kekuasaan militer kepada Jenderal Jincong. Istri Jincong yang membantu suaminya untuk menangkap para gadis muda, dia juga membantu Jincong untuk berlatih ilmu hitam. Sangat menyukai istri Jincong yang menawan, Bai Li Hong berharap bisa menciumnya namun takut kepada Jincong. Sang Yu yang keluar ditunggu oleh Yuan, dan dia yang selalu menggodanya namun selalu diancam akan dibunuh. Berpikiran akan membiarkan Meng Li atau Sang Yu tetap di sisinya, karena darahnya itu bisa menekan penyakit kecemasannya. Dia yang tidak perlu menghisap esensi siluman lagi, Bai Ji melaporkan jika Ibu Suri memanggil Meng Li ke hadapannya. Bertanya apakah raja telah menyetubuhinya, Meng Li yang mengiyakannya akan diberikan ramuan pencegah kehamilan. Dia yang hanyalah siluman rendahan, tidak pantas jika melahirkan anak untuk Raja Iblis. Menyetujui perkataan ibunya, Yuan meminta Bai Ji untuk menghukum Meng Li karena berani lancang kepada ibunya. Dia pun langsung diberikan hukuman cambuk, namun Meng Li tetap tersenyum saat Yuan melihatnya. Langsung datang mencekik Meng Li. Meng Li mengatakan telah disetubuhinya karena untuk membantu raja bersandiwara. Raja yang pada saat itu mengatakan ingin dilayaninya, Meng Li merasa jika raja ingin menutupi luka di tubuhnya dan merahasiakan jika dia selalu menghisap esensi siluman di hutan ilusi tanpa batas. Mengajaknya melihat istri Jincong, prajurit mengabarkan jika nyonya telah hilang. Bai Li Hong akhirnya tersadar setelah terkena sihir Meng Li. Dia terkejut karena wanita yang dibawanya tadi malam adalah istri Jincong. Tidak mau dia mengadukannya kepada Jincong, Bai Li Hong yang membunuh dan berkata jika Bai Li Hong telah melecehkan istrinya lalu membunuhnya. Meminta keadilan kepada Ibu Suri, Bai Li Susu memarahi adiknya itu dan memberikan perintah untuk melumpuhkan kemampuannya. 我是你亲弟弟啊，姐！你不能这么对我呀，姐！你不能这么…… Datang menemui pamannya, namun kedatangannya itu diperintahkan untuk melumpuhkan kemampuannya. Bai Li Hong yang tidak percaya kakaknya meminta melakukan itu, dia memberitahukan jika selama bertahun-tahun kakaknya ingin berkuasa sendiri, karena si Yuan bukanlah putra kandungnya. Dia yang telah membunuh raja sebelumnya, wanita yang sering Yuan cambuk adalah ibu kandungnya sendiri. Telah melihat kejadian tadi, Yuan tahu jika istri Jincong ada di kamar Bai Li Hong adalah perbuatan Meng Li. Tujuan Meng Li yang hanya ingin Yuan berkuasa sendiri, penobatan raja tambang batu spiritual dan plat militer harusnya dimiliki Yuan. Yuan yang tidak tahu untuk apa Meng Li melakukan itu, Meng Li berkata jika dia melakukan itu karena suka kepada Yuan. Mengetahui Meng Li tidak jujur, Yuan menggantungnya agar dia berpikir untuk apa dia melakukan itu. Sampai di pagi harinya Yuan yang masih menunggu jawabannya, Meng Li berkata jika dia ingin Yuan membantunya membalaskan dendam klan rusanya yang telah musnah oleh seseorang. Yuan akan menyetujui kerjasamanya itu, tapi dia tidak akan pernah percaya pada Meng Li baik itu dulu sekarang maupun di masa depan. Meng Li yang tidak peduli akan hal itu, bisa menjadi sekutu raja saja sudah menjadi keberuntungan untuk dirinya. Dia berjanji akan setia kepada raja, baik itu dulu sekarang maupun di masa depan. Muncul seorang gadis bernama Peng Sancha. Dia sudah mencari Genoderma Jinyan untuk membantu menyembuhkan penyakit Yuan. Yuan memperkenalkan Meng Li siluman rusa yang sudah menipunya, dan Sancha yang memintanya untuk melepaskannya akan Yuan lepaskan karena dia sudah berkata jujur. Datang ke kamar Meng Li,
Sanca yang kasihan kepadanya langsung mengobatinya. Meng Li tiba-tiba membetulkan rambutnya dan berkata jika Sanca yang baik hati sangat cocok dengan raja. Dia berencana menjodohkan mereka berdua karena setelah Yuan mencintai Sanca dengan tulus maka akan melahirkan hati Katilayu. Memimpikan kejadian saat bersama dengan ayahnya, ayahnya lah yang memperkenalkan Sang Yu kepada siluman rusa iblis perak bernama Meng Li. Sang Yu yang tumbuh dewasa bersama dengan Meng Li, hingga saat pembantaian klan jiwa suci terjadi Meng Li lah yang memberikan esensi dalamnya untuk menyelamatkan Sang Yu. Di sekte Yusu, Jiheng yang selamat namun gurunya tidak bisa menghilangkan luka di wajahnya. Sampai akhirnya dia tersadar dan menceritakan jika pada saat itu dia melihat beberapa orang klan kegelapan. Dijodohkan dengan Sanca oleh ibunya, Baiji merasa jika Ibu Suri ingin Sanca mengendalikan Yuan. Pelayan meminta Yuan untuk menemui ibunya, dan ibunya sudah berunding dengan pejabat Peng untuk menikahkan Sanca dengan Yuan di awal bulan. Menuruti apa yang ibunya mau, Baili Susu mengajak Yuan menemui wanita ini lagi. Dia meminta Yuan untuk mencambuknya lagi. Yuan pun terpaksa menurutinya meski terlihat sangat sedih. Terbangun mendengar Yuan menyiksa dirinya lagi, Meng Li datang menggodanya dan Yuan menggigit bibirnya untuk menghisap darahnya karena sekarang adalah malam bulan merah. Dia memperingati Meng Li untuk tidak memberitahukan masalah ini, karena jika ada yang tahu Yuan menyiksa dirinya sendiri maka Meng Li akan dia bunuh. Meng Li berkata jika mereka adalah sekutu, dia tidak akan pernah memberitahukan rahasia raja tapi akan menemaninya untuk berjuang. Bahkan jika ada dewa yang menghalangi jalan mereka, Meng Li tidak akan segan-segan melenyapkannya. Tiba di hari pernikahannya, Yuan yang seperti ada perasaan pada Meng Li tidak rela meninggalkannya. Sementara Sanca yang terhenti di tengah jalan, dia ditunggu oleh Bai Li Hong untuk dilecehkannya. Sudah lebih dari 2 jam menunggu Sanca, prajurit melaporkan jika tandu Nona Sanca dirampok di tengah jalan. Yuan dan Baiji langsung pergi menolongnya. Alasan Bai Li Hong melakukan semua ini karena tidak ingin rencana kakaknya berhasil setelah sebelumnya mencampakkannya. Meminta ampunan sebagai pamannya, Yuan berkata jika dia bukanlah pamannya dan langsung menghabisinya. Sanca yang kini sangat ketakutan, sampai-sampai dia depresi karena tubuhnya kini telah kotor. Merasa bersalah kepada apa yang telah menimpa putrinya, pejabat Peng juga sudah tahu jika Sanca hanyalah bidak bagi Ibu Suri. Jika saja dia tidak menyetujui pernikahan ini, maka nasib putrinya tidak akan seperti ini. Sangat kesal Bai Li Hong menghancurkan rencananya lagi. Pelayan memberitahukan jika sudah ada kabar tentang pangeran kedua. Sementara Jiheng yang kini menjadi bahan gosip para gadis, selain sebelumnya pangkal sihirnya rusak tidak bisa meningkatkan kultivasi, sekarang wajahnya pun menjadi cacat. Putus asa dengan kehidupannya ini, tiba-tiba saja sebuah tanda muncul di keningnya. Tanda itu yang hanya dimiliki klan kegelapan. Temannya datang menemuinya namun dia dibuat pingsan oleh gurunya. Sudah mengetahui identitas asli Jiheng, gurunya memintanya untuk jangan memberitahukan siapapun. Dulu gurunya menemukannya di pinggiran daerah, dia menggunakan sihir rahasia untuk melenyapkan aura kegelapannya dan membawanya ke sekte Yusu. Gurunya yang menduga Jiheng adalah putra kedua Raja Iblis, karena setelah gurunya menemukan Jiheng bertepatan dengan hilangnya putra kedua Raja Iblis. Sudah dari kecil pangkal sihirnya rusak, gurunya merasa jika Jiheng dicampakkan karena klan kegelapan mengutamakan kekuatan. Dia meminta Jiheng untuk tidak memikirkan itu semua, karena di dalam hatinya Jiheng sudah ia anggap sebagai putranya sendiri. Ingin membatalkan pernikahan putrinya, pejabat Peng beralasan jika raja menikahinya maka akan merusak reputasinya. Keadaan Sanca yang kini sangat menyedihkan, Bai Li Susu pun akan menyetujuinya karena semua ini adalah kesalahan keluarga Bai Li. Diminta ibunya menghibur pejabat Peng, karena selain rencananya gagal dia juga membuat pejabat Peng tidak senang. Meng Li yang merasa Bai Li Susu tidak mau berselisih dengan keluarga Peng, maka dari itu dia meminta Yuan untuk meminta maaf secara langsung. Berkunjung ditemani Meng Li, Yuan yang tiba-tiba pusing karena malam ini adalah malam bulan merah. Dia langsung menggigit Meng Li. Sanca yang melihat mereka di dalam lemari salah paham kepadanya. Meminta Yin Chen juniornya untuk datang ke kamarnya.
Ji Heng menggunakan kekuatan klan kegelapan untuk mengambil wajah Yin Chen. Perbuatannya itu yang ketahuan oleh gurunya, Ji Heng meminta maaf dan rela mati jika gurunya tidak memaafkannya. Sudah terlanjur mengambil wajah Yin Chen, gurunya yang sedang merencanakan sesuatu tidak peduli pada Yin Chen karena dia adalah murid baru dan belum banyak orang yang mengenalnya. Dia memaafkan Ji Heng atas perbuatannya itu, dan memintanya untuk pergi ke klan kegelapan dengan identitas Yin Chen agar membantu Sang Yu mendapatkan hati Katilayu. Mengusulkan urusan tambang batu spiritual diserahkan kepada Tuan Dongpang, ibunya yang sempat akan menolak namun ucapannya itu dipotong oleh Yuan. Yuan menunjuk Dongpang sebagai penanggung jawab tambang batu spiritual, karena selain dia pernah membantu Bai Lihong bertahun-tahun, dia juga dulunya adalah pejabat ayahandanya. Telah berhasil merebut tambang batu spiritual, kultivasi pasukan penjaga Yuking yang mereka latih juga sangat meningkat pesat. Keesokan harinya Meng Li yang dibuat pingsan oleh Sancha, dia menaburkan sebuah bubuk ke tubuh Meng Li dan mengunci kekuatan sihirnya. Berdatangan para siluman di sana, hal itu disebabkan oleh bubuk yang ditaburkan oleh Sancha. Meng Li yang tidak bisa mengeluarkan kekuatan sihirnya, untungnya datanglah Ji Heng menolongnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Yin Chen. Memberikan hadiah esensi siluman tapir tadi, esensi itu yang bisa memasuki mimpi siapapun Meng Li memasukkannya kepada Yuan. Di dalam mimpinya Yuan yang sudah dari kecil mencambuk wanita ini, dia sempat mendengar pembicaraan mereka jika wanita bernama Helan Jin itu adalah ibu kandung Yuan. Mereka yang juga telah menghabisi raja sebelumnya, Bai Li Susu mempertahankan Yuan karena untuk memanfaatkannya sampai putra kandungnya yaitu Ji Heng ditemukan. Mengetahui kebenaran itu, setiap kali Yuan mencambuk ibunya dia juga melakukannya pada dirinya sendiri. Meng Li akhirnya mengetahui kenapa Yuan selalu menyiksa dirinya sendiri, karena sebagai balasan dan rasa bersalahnya telah mencambuk ibunya sendiri. Datang menemui Bai Li Susu, dia menggunakan kekuatannya dan melihat tanda spiritual keluarga Bai Li di kening Yin Chen. Bai Li Susu tahu dia adalah putra kandungnya, dan Yin Chen memberitahukan jika selama ini dia dibesarkan oleh siluman tapir di hutan ilusi tanpa batas. Mengumpulkan mereka semua, karena malam ini adalah penyambutan kembalinya pangeran kedua. Yin Chen meminta hadiah kepada ibu dan kakaknya, berkata jika wanita di istana kakaknya membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Mengetahui wanita itu adalah Meng Li, Yuan yang tidak bisa menolak akan memberikannya pada Yin Chen. Status silumannya yang sangatlah rendah, ibunya berkata jika dia tidak akan bisa menjadi istri sah Yin Chen melainkan menjadi seorang selir. Seperti tidak rela melepaskan Meng Li berkata jika raja tidak punya perasaan karena memberikannya pada orang lain. Meng Li menceritakan awal pertemuannya dengan Yin Chen, dan Yuan memujinya karena siluman rusa sepertinya sangat hebat menggoda pria. Mengelak dari tuduhan Yuan memberitahukan jika orang yang membuatnya pingsan adalah Sancha. Meng Li akhirnya mengerti kenapa Sancha melakukan itu, karena dia cemburu kepadanya. Merasa dirinya adalah siluman yang tidak berarti, maka dari itu raja bisa memberikannya kepada siapapun. Meng Li yang merasa tidak rugi karena akan dinikahi pangeran kedua, namun jika raja menyesalinya Meng Li berjanji tidak akan menikah dengannya. Menceritakan kenapa pada saat itu Bai Li Susu kehilangan Yin Chen, dia yang sedang mencari cara memulihkan pangkal sihir Yin Chen membawanya ke hutan ilusi tanpa batas. Hingga akhirnya dia kehilangan Yin Chen, dan terus mencarinya sampai sekarang ini. Tidak mempercayai perkataan ibunya, dia merasa jika ibunya dulu membuangnya. Yin Chen berkata akan berbakti karena telah kembali bersama ibunya. Bai Li Susu yang sudah bertahun-tahun mendukung si Yuan kini akan mendukung putra kandungnya. Melihat benang cinta si Yuan sudah terbentuk, namun untuk menjadi hati Katilayu masih terlalu jauh. Yin Chen datang memberikannya hadiah, karena sekarang mereka sudah bertunangan. Tidak tahu kenapa Yin Chen ingin menikahinya, Yin Chen berkata jika memang berjodoh sekali bertemu saja sudah cukup. Namun jika tidak berjodoh, bertemu ribuan kali pun sama sekali tidak ada gunanya. Melihat Meng Li bersama dengan Yin Chen, Yuan kembali lagi dan Meng Li langsung mengejarnya. Bai Ji mencegahnya bertemu dengan Yuan, karena sebelumnya raja telah bilang tidak ingin bertemu Meng Li. Merasakan sesuatu pada dirinya, Yuan memanggil tabib namun kondisinya baik-baik saja. Dia yang merasa belakangan ini jantungnya berdebar kencang,
dan kadangkala merasa dirinya seperti hampa. Tidak mengatakan jantungnya berdebar kencang saat bersama dengan Meng Li, Yuan juga tidak menceritakan dirinya seperti hampa saat Yin Chen meminta Meng Li. Tabib yang tidak tahu apa yang terjadi pada raja, karena selama dia praktek tidak pernah menjumpai penyakit seperti itu. Bertanya kenapa beberapa hari ini raja selalu menghindarinya, si Yuan menyangkalnya jika selama ini dia terlalu sibuk. Dia juga tidak memperbolehkan Meng Li menemaninya, dan memintanya untuk menunggu Yin Chen datang menikahinya. Datang ke suatu tempat, tiba-tiba saja muncul sebuah lubang yang menarik Yuan masuk ke dalamnya. Sementara Meng Li yang senang si Yuan cemburu, karena dengan itu akan mempercepat terbentuknya hati Kati Layu. Merasakan firasat buruk, Baizi memberitahukan jika raja telah menghilang. Si Yuan dijebak dengan formasi racun pelahap hati oleh wanita bertopeng. Hal itu membuatnya tidak bisa keluar karena tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya. Menyiksa Yuan dalam formasi itu, rasa sakitnya juga sampai kepada Meng Li yang ditanamkan sihir boneka di tubuhnya. Dia akhirnya menemukan si Yuan yang sudah tidak berdaya, dan Yuan memintanya untuk tidak menolongnya. Tidak memperdulikan perkataan Yuan, Meng Li mengerahkan seluruh kemampuannya dan berhasil menghancurkan formasi itu. Dia mencoba meraih tangan si Yuan, namun akhirnya mereka sama-sama tidak sadarkan diri. Dibawa pulang oleh Baizi, para pejabat dan jenderal sedang berunding mengenai formasi racun pelahap hati. Meskipun raja berhasil keluar dari formasi itu, tapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sangat marah kepada orang yang berani mencelakai putranya, Jinchong mengusulkan agar segera diadakan pemakaman untuk raja. Kerajaan yang tidak boleh tanpa raja sehari saja, setelah pemakaman selesai mereka akan berunding kembali untuk mengangkat raja baru naik tahta. Tersadar dari pingsannya, pelayan memberitahukan jika raja telah meninggal. Dengan panik Meng Li berlari ke kamar Yuan, dan tidak percaya iblis sejahat Yuan bisa mati semudah itu. Meng Li khawatir bukan karena memiliki perasaan kepadanya, tapi dia belum membunuhnya untuk membalaskan dendam kematian orang-orang kliennya, dan belum mengambil hati Kati Layu untuk menyelamatkan mereka semua. Menggunakan darahnya untuk membuatnya bangun, namun hasilnya tetap sama. Meng Li pun akhirnya menciumnya, dan terus berusaha selama beberapa hari untuk membuat Yuan hidup kembali. Melihatnya begitu setia kepada raja, namun beberapa hari lagi Meng Li akan menikah dengan Yin Chen. Meng Li curiga masalah ini ada kaitannya dengan bayi Li Susu. Bayi Li menemui Lan Jin untuk memberitahukan jika putranya telah mati ia bunuh. Masih berusaha memberikan darahnya pada Yuan, bayi Li Susu yang akan membawanya dihalangi oleh Meng Li. Dia mengatakan jika raja belum mati, dan terus menahannya sampai akhirnya Yuan terbangun dan menghentikan bayi Li Susu. Sangat kesal Yuan kembali hidup, Bai Li berencana akan mencelakainya lagi. Yuan yang tahu masalah ini berhubungan dengan Bai Li, tampaknya dia sudah mulai menyingkirkannya. Masih belum mau untuk bertindak. Selama ini Yuan menuruti dan membiarkannya karena ibu kandungnya masih berada di tangan Bai Li. Yuan pun langsung datang menemui Meng Li dan membawanya ke Telaga Siku agar Meng Li cepat pulih. Bertanya kenapa Meng Li menyelamatkannya, Meng Li berkata jika mereka berdua bagaikan teman di dalam perahu. Meng Li yang menginginkan sesuatu darinya, maka dari itu dia tidak boleh membiarkan Yuan mati. Melepaskan sihir boneka pada Meng Li, Yuan memberikannya sebuah peluit tulang agar jika Meng Li butuh bantuan, Yuan akan merasakannya saat Meng Li meniupnya. Meng Li yang merasa Yuan perhatian kepadanya, Yuan beralasan jika dia melakukan ini karena Meng Li masih berguna. Satu hari sebelum pernikahan Meng Li, Yuan yang melihatnya merasa jika Meng Li sangat bahagia. Dia yang tidak pernah tahu rasanya bahagia, dalam hatinya Meng Li berkata jika iblis seperti Yuan tidak berhak merasakan kebahagiaan. Dia bertanya kembali apakah Yuan menyesal menyerahkannya, namun keputusan yang Yuan ambil selama ini tidak pernah ia sesali. Yuan dengan tegas mengatakan
jika besok dia sendiri yang akan mengantar Meng Li untuk menikah. Tiba kembali hari pernikahan Meng Li atau Sang Yu dengan Yin Chen atau Ji Heng. Benar saja Yuan sendirilah yang mengantarnya bertemu Yin Chen. Yin Chen yang merasa kakaknya sangat peduli kepadanya, seorang raja seharusnya tidak pantas mengantarkan sendiri bawahannya. 照顾好梦丽。 Pernikahan yang sedang berlangsung, tiba-tiba saja datang Yuan menghentikan pernikahan mereka. Yuan berkata jika dia telah menyesal, dan Meng Li akan ikut pergi bersamanya. 你在胡闹什么？我要带她走。 Masih ingat pertama kali bertemu Meng Li menggunakan pakaian merah? Meng Li berkata jika itu bukan pertama kalinya mereka bertemu. Dia bertanya karena apa raja menyesal? Apakah karena Meng Li masih berguna atau karena dirinya sudah ada di hati raja? Yuan yang sempat berkata tidak karena keduanya, namun dia tidak bisa berbohong dan langsung menciumnya. Menjadi gosip yang masih hangat, mereka tidak menyangka Meng Li sangat hebat karena bisa membuat raja dan pangeran terpesona. Mereka menyayangkan Sancha yang kehilangan keperawanannya, dan kini wajahnya pun menjadi rusak. Merasa dipermainkan oleh mereka, Yuan juga dimarahi Bai Li karena terpengaruh oleh Meng Li. Yuan yang akan meminta maaf pada adiknya, Bai Li memintanya untuk memberikan gelar kepada Yin Chen agar dia bertugas di pemerintahan. Yuan pun yang tidak keberatan, dia menyerahkan semua keputusannya kepada Bai Li. Meminta Meng Li menemui Ibu Suri, Meng Li diberikan sebuah pil agar dia bisa Bai Li kendalikan. Dia diminta untuk mengawasi gerak-gerik raja. Jika tidak patuh maka teluh yang diberikannya itu akan bereaksi pada tubuh Meng Li. Memberitahukan kabar baik bahwa putranya tidak mati, namun Bai Li masih punya rencana lain agar Yuan hidup menderita. Dia yang akan memberikannya sebuah obat, karena agar Yuan terkena teluhnya dan mati seperti ayahnya dulu. Melaporkan jika tidak ada yang aneh pada raja, Bai Li memberikannya sebuah bubuk untuk Meng Li berikan kepada Yuan. Hal itu yang benar saja Meng Li lakukan. Yuan tiba-tiba saja memuntahkan darah dan sorenya Bai Li datang mengunjunginya. Berpura-pura mengkhawatirkan kondisi Yuan, Bai Li sudah menyiapkan minuman dan meminta si Yuan untuk beristirahat. Seperti biasa minuman itu yang tidak Yuan minum, karena pastinya ada sesuatu di minuman itu. Melakukan rapat dadakan, Yuan yang sedang sakit Bai Li akan menyerahkan urusan daratan utara kepada Yin Chen. Sementara Yuan yang menyergap kediaman Jin Chong, Meng Li datang ke tempat dikurungnya Lan Jin dan sudah menyiapkan rencana dengan Yuan. Ternyata setelah Meng Li diberikan pil teluh oleh Bai Li, Yuan mengetahuinya dan sudah menemukan penawar dari teluh itu. Meng Li yang masih akan berpura-pura di depan Bai Li, karena agar mengetahui cara membuka wilayah terlarang tempat dikurungnya Ibu Yuan. Menyamar menjadi pelayannya, Meng Li akhirnya tahu jika cara membuka wilayah itu adalah dengan menggunakan kalung yang dipakai oleh Bai Li. Meng Li sempat menukar kalung itu dengan yang palsu, sampai akhirnya dia bisa datang ke tempat ini. Akan menangkap Jin Chong karena berlatih ilmu sesat, dia yang melawan namun bukan tandingan Raja Iblis. Yuan langsung datang ke istana, dan berkata jika Ibu Suri tidak pernah meminta persetujuannya. Terkejut melihat Yuan, seseorang di sana yang merasa dia lancang langsung diserang oleh Yuan. Bai Li tidak tahu apa yang terjadi. Yuan mengatakan jika wanita keji sepertinya tidak pantas menjadi ibunya. Ibu kandungnya yang adalah He Lan Jin, bukanlah Bai Li Susu yang ada di hadapannya. Berhasil menyelamatkan Lan Jin, dia berkata jika pada saat itu Bai Li Susu merebut Yuan dan mengurungnya di wilayah terlarang. Dia yang juga telah membunuh Raja Iblis sebelumnya, kekacauan ini yang disebabkan olehnya tidak pantas menjadikannya Ibu Suri. Berhasil merebut kembali kekuasaannya, Yuan meminta agar Bai Li Susu dimasukkan ke wilayah terlarang seumur hidup. Dia yang tidak menyangka akan berakhir seperti ini, Lan Jin berkata jika dia seperti ini karena keserakahannya sendiri. Sangat kesal kepada Lan Jin. Dulu Bai Li yang merasa raja lebih menyayangi Lan Jin karena Lan Jin sedang hamil. Namun saat Bai Li berpura-pura hamil,
Ternyata dia salah karena raja memang lebih menyayangi Lanjin dibandingkan dirinya. Bai Li pun yang tidak terima diperlakukan seperti itu terus, dia akhirnya memberikan racun sampai akhirnya raja mati. Setelah Lanjin melahirkan si Yuan, Bai Li mengumumkan jika Lanjin dan anaknya telah mati. Dia mengakui jika si Yuan adalah putranya, namun tak lama setelah itu dia menyadari bahwa dirinya sendiri sedang hamil. Menyadari pangkal sihir putranya rusak, Bai Li mencari cara agar bisa memulihkan pangkal sihir putranya itu. Namun saat dia kembali setelah mengambil sebuah daun, putranya itu sudah hilang dari tempat ia menyimpannya tadi. Mengakui kekalahannya, Bai Li meminta Lanjin untuk jangan melibatkan Yin Chen dalam masalah ini. Selama dia tidak membuat masalah, Lanjin tidak akan berbuat apapun kepadanya. Melaporkan kepada raja, Bai Ji telah mengambil sebuah barang yang Yin Chen titipkan pada pelayan untuk diberikan kepada Meng Li. Malamnya Yuan mengajak Meng Li untuk bertemu dan memberikan cincin pemberian Yin Chen yang dia titipkan kepada Yuan. Sudah lama mencari cincin itu, Yuan salah paham karena menganggap jika cincin itu adalah pemberian dari Yin Chen. Meng Li langsung memberikan cincinnya pada Yuan, karena sebelumnya Yuan telah memberikannya peluit tulang. Telah memberantas semua sisa anak buah Bai Li, Yuan bertanya apa maksudnya cincin ini dipakai di jari. Bai Ji yang sedikit tahu dari masyarakat, cincin dipakai di jari artinya sudah memiliki seorang pasangan. Melihat Yin Chen menggunakan sihir sekte Yusu, Yin Chen beruntung karena tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan. Meng Li pergi mengikutinya dan melihatnya menggambar bunga Huaisi di payung polos seperti dia dulu saat bersama dengan Ji Heng. Memanggil Yin Chen dengan sebutan Ji Heng, Meng Li tahu jika dia adalah Ji Heng. Ji Heng yang merasa aneh Sang Yu tidak ingat dia celakai, dan Meng Li sangat senang karena Ji Heng masih hidup. Meminta maaf karena tidak bisa melindungi Sang Yu, maka dari itu Ji Heng malu dan berpura-pura tidak mengenalinya. Meng Li yang memang tidak ingat Ji Heng pernah membunuhnya, karena yang dia ingat setelah mereka menikah Sang Yu tersadar setelah pembantaian klan jiwa suci. Di sisi lain, Lanjin menyukai Sancha dan ingin putranya berhubungan dengan Sancha. Hari ini yang adalah festival Lentera, ia meminta Yuan untuk mengajak Sancha jalan-jalan. Setelah membeli ikat pinggang motif rusa, mereka melihat Meng Li dan Yin Chen sedang berduaan. Yuan pun langsung membawanya pergi dan berkata jika Meng Li sangat mahir soal memikat pria. Dia yang baru saja memberikan Yuan cincin, tapi sekarang dia malah berduaan dengan Yin Chen. Tidak mengaku Yuan cemburu pada Yin Chen, Meng Li mengambil ikat pinggangnya dan tahu jika Yuan akan memberikan itu kepadanya. Dia menjelaskan pertemuannya dengan Yin Chen hanyalah kebetulan dan berterima kasih atas ikat pinggang dari Yuan. Keesokan harinya, pelayan Sancha memberitahukan mengenai Meng Li yang semalam bertemu dengan Yin Chen dan dibawa pergi oleh Yuan. Yuan yang dulu pernah menghentikan pernikahan Meng Li dengan Yin Chen, tampaknya Meng Li ingin menguasai raja tanpa melepaskan pangeran Yin Chen. Setelah mendengar hal tersebut, Lanjin memanggil Meng Li dan menghukumnya karena telah menggoda raja dan punya hubungan tidak jelas dengan Yin Chen. Sampai akhirnya Yin Chen datang meminta ampunan untuk Meng Li, dan Yuan juga datang membawa pergi Meng Li yang telah pingsan. Setelah mengobati tangan Meng Li, Molan memintanya untuk menemui selir agung. Yuan yang juga langsung datang ke sana, Lanjin meminta Meng Li untuk tinggal di istananya karena ingin mengajari Meng Li mengenai aturan istana. Di malam harinya, setelah diminta menuangkan arak untuk raja dan juga Sancha, Meng Li yang memberikan obat untuk Lanjin namun membuatnya memuntahkan darah. Dia yang terkena racun kilin, racun itu yang hanya dimiliki oleh siluman rusa iblis perak. Lanjin meminta untuk membawa Meng Li ke penjara karena Meng Li lah satu-satunya siluman rusa iblis perak yang tersisa di dunia ini. Menginterogasi sendiri Meng Li, dia yang tidak mau mengaku mendapatkan pukulan cambuk. Yuan kembali bertanya mengenai musuhnya dan siapa orang yang telah membantai seluruh klannya. Namun Meng Li tidak bisa menjawabnya dan Yuan akan sabar menunggu jawabannya. Di sisi lain, Yin Chen bertanya kembali mengenai siapa yang telah membantai klan jiwa suci. Dia yang sudah berjanji pada Meng Li akan bertanya mengenai hal ini kepada gurunya. Nanggong Han Sui pun memberikannya cermin pusang agar mereka bisa mengetahui kejadian sebenarnya. Datang ke sebuah ruangan, Yin Chen mengikutinya dan melihat poster seorang wanita bernama Bai Li Qinghuan.
Sementara Yuan yang kembali menginterogasi Meng Li, dia akan menghancurkan esensi silumannya agar Meng Li tidak bisa lagi menggunakan racun kilinnya untuk menyakiti orang lain. 既然你不说，永远别说了。一点，一点。在此，永生永世。 Datang menemui Meng Li, Sancha merasa menyesal karena dulu telah mengasihaninya saat Yuan hukum. Dia dan Yuan yang adalah kekasih masa kecil, kehadiran Meng Li di sisi Yuan telah merampas seluruh cintanya. Sancha juga mengatakan jika dialah yang telah memfitnah Meng Li, dan racun yang dia berikan bukanlah racun kilin melainkan racun khusus yang sangat mirip dengan kilin. Dia yang akan menghabisi Meng Li, namun datanglah Yuan menghentikannya. Sudah mendengar semua perkataan Sancha, Yuan memintanya untuk bertobat dan tidak ingin melihatnya melakukan kesalahan seperti ini lagi. Perkataannya yang membuat Sancha tertawa. Dia berkata jika dirinya telah dinodai Bai Lihong dan tidak bisa menikah dengan Yuan. Wajahnya pun yang sekarang menjadi rusak. Bagaimana caranya dia bisa bertaubat? Tidak berhasil menusuk Meng Li, Sancha menyadari jika esensi silumannya masih ada. Interogasi tadi yang hanyalah sandiwara mereka, karena Yuan sudah tahu jika bukan Meng Li lah pelakunya. Yuan tidak akan memberitahukan masalah ini kepada ibunya, dan berharap Sancha bisa kembali menjadi baik. Memberikan bukti Meng Li tidak bersalah, pelakunya adalah sisa anak buah Bai Li. Yin Chen yang sudah kembali memberikan cermin pusangnya, semuanya akan terjawab setelah darah Meng Li dan si Yuan diteteskan pada cermin itu. Kambuh penyakitnya saat malam bulan merah, Meng Li datang memberikan darahnya meskipun si Yuan awalnya sempat menolak. Kesempatan itu yang ia manfaatkan untuk mengambil darah si Yuan agar dapat melihat isi dari cermin pusang. Meneteskan darahnya dan darah si Yuan, muncul sebuah layar memperlihatkan kejadian saat itu. Klan jiwa suci yang dibantai oleh pasukan kegelapan atas perintah si Yuan, Meng Li sangat marah karena benar pelakunya adalah si Yuan. Melihat mereka bersama lagi, Yuan langsung menyerang Yin Chen karena ada di kamar Meng Li. Dia yang merasa dihianati, saat akan menyerang kembali Meng Li langsung menghentikannya. Meminta penjelasannya, Meng Li beralasan jika dia sangat rindu kepada keluarganya. Yin Chen yang hanya sedang menghiburnya, Meng Li tiba-tiba berkata mengenai hidup dan mati, dan menyindir seseorang yang bisa melakukan pembantaian hanya dengan satu perintah. Tidak mengerti dengan apa yang Meng Li katakan, Yuan langsung memeluknya karena merasa jika Meng Li sedang mengingat keluarganya yang telah dibunuh. Melihat Yin Chen akan menemui ibunya, Yin Chen bertanya mengenai Bai Li Qinghuan pada ibunya. Satu-satunya orang yang mengingat nama itu hanyalah Nanggung Hensui. Bai Li Susu menyadari jika putranya itu tidak besar di hutan ilusi tanpa batas, melainkan dibesarkan oleh Nanggung Hensui di sekte Yusu. Bai Li Susu akan menceritakan mengenai Qinghuan pada Yin Chen, asalkan dia melepaskannya sekarang juga. Telah mendengar semua pembicaraan mereka, Lan Jin langsung menangkap Yin Chen dan berita itu sudah tersebar ke seluruh istana. Lan Jin merasa Yin Chen punya tujuan tersembunyi datang ke klan kegelapan, dan Yuan meminta Bai Ji untuk menyelidiki masalah Yin Chen ini. Datang menemui Yin Chen, Meng Li tahu jika Yuan pasti akan menyelidiki identitas Yin Chen. 6 hari lagi yang adalah ulang tahun si Yuan, Meng Li akan membawa Yin Chen pergi karena pada saat itu penjagaan akan melemah. Tiba hari ulang tahun Yuan, Meng Li sudah menyiapkan kembang api untuk merayakannya. Yuan pun tiba-tiba pingsan, dan Meng Li membawanya ke kamarnya. Langsung bergegas menyelamatkan Yin Chen, namun mereka terkepung karena sebelumnya Yuan hanya berpura-pura pingsan. Meng Li menahan serangan Yuan pada Yin Chen, dan Meng Li mengancam agar Yuan melepaskannya. Terkejut Meng Li menyelamatkannya lagi dan ingin membunuhnya. Yuan membiarkan Yin Chen pergi dan langsung mengurung Meng Li. Yuan akhirnya tahu bahwa selama ini Meng Li mencintai Yin Chen, bahkan dia tega mengancam Yuan dan ingin membunuhnya. Beralasan Yin Chen pernah menyelamatkannya, hal yang dilakukannya itu hanyalah untuk membalas budi. Namun kali ini Yuan tidak akan tertipu olehnya lagi, dan ia memasang formasi penghalang agar Meng Li tidak bisa keluar. Berhasil membawa Yin Chen kembali,
Yuan langsung mempertemukannya dengan Meng Li. Ia meminta Meng Li berkata bahwa dia mencintainya, namun Meng Li tidak bisa menjawab dan memintanya melepaskan Yin Chen. Curiga Meng Li tetap ingin menolong Yin Chen meski tahu dia dari sekte Yushu. Sancha menemukan cermin puseng yang tertinggal di kamar Meng Li. Dia tahu identitas Meng Li adalah sang Yu dari klan Jiwa Suci. Sancha sudah memberitahukan semuanya pada Lan Jin. Akan menghancurkan penggal sihirnya dan juga memusnahkan jiwanya. Datanglah Yuan menghentikan Sancha dan berkata siapapun tidak ada yang boleh menyentuhnya selain dia. Lan Jin memberitahukan semuanya pada Yuan. Jika identitas Meng Li adalah sang Yu dari klan Jiwa Suci, dan dia adalah istri dari Jiang Jiheng murid sekte Yushu. Mendengar kebenaran itu, Yuan malah akan semakin melindunginya. Dia melepaskan mahkota Raja Iblisnya, dan kini dianggap telah mengkhianati klan kegelapan. Bertanya kenapa Yuan mau melepaskan segalanya demi Meng Li, padahal dia berasal dari klan Jiwa Suci dan Yuan juga tahu bahwa dia milik Jiang Jiheng. Yuan tidak peduli dulu dia milik siapa, karena sekarang maupun di masa depan wanita di hadapannya itu adalah Meng Li seseorang yang dia miliki. Sampai akhirnya salju pun turun, Yuan meminta untuk memulainya dari awal dan Meng Li bersedia. Hal itu yang membuat hati Katilayunya terbentuk, karena cincin yang diberikannya itu adalah lingkaran hati yang jika memancarkan cahaya, menandakan hati Katilayunya sudah terbentuk. Meski awalnya Meng Li bersedia memulainya dari awal dan melupakan semuanya, tapi Sang Yu tidak bersedia. Jika dia melupakan masa lalu, berarti dia melupakan bahwa si Yuan lah yang telah membunuh ayahnya dan seluruh orang-orang klannya. Tidak mengerti dengan apa yang Sang Yu katakan, Jiheng datang dan berkata jika rencana mereka telah berhasil. Sang Yu menahan Jiheng yang akan membunuhnya, karena tanpa jantungnya yaitu hati Katilayu, Yuan hanya tinggal menunggu kematiannya. Yuan bertanya apakah dia pernah mencintainya dengan tulus. Sang Yu berkata jika penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah menyelamatkan Yuan saat itu. Tersadar di sekte Yushu, Nanggong memberitahukan jika hati Katilayu sudah ia letakkan di hutan ilusi tanpa batas. Setelah 1000 tahun, Sang Yu akan bisa bertemu lagi dengan seluruh anggota klannya. Di sisi lain, Yuan yang sedang sekarat ditemukan oleh Sancha yang tahu hatinya sudah tidak ada. Dia membawanya ke Telaga Siku, sampai akhirnya setelah 3 tahun berlalu, Yuan tersadar karena Sancha mengerahkan seluruh kemampuannya agar pusat Telaga Siku membentuk jantung yang baru untuk Yuan. Ayahnya yang juga membantu Sancha agar menyatukan pusat Telaga Siku dengan Yuan. Kekuatan sihirnya yang kini telah hilang, sekarang dia hanyalah seorang manusia biasa. Diminta untuk mewakili Nanggong memimpin seleksi penerimaan murid baru. Para murid yang dites rata-rata pangkal sihirnya adalah kayu, tanah maupun air. Hingga sampailah kepada murid terakhir yang memiliki pangkal sihir unik. Dia ternyata adalah si Yuan yang sedang menyamar karena ingin mengambil kembali jantungnya yang telah dicuri. Sang Yu dan Jiheng terkejut melihatnya, dan Sang Yu yang bertanya siapa dia sebenarnya. Yuan memperkenalkan dirinya sebagai si Jisun. Merasakan tubuhnya tidak memiliki kekuatan sihir, Jisun meminta penjelasan kenapa Dewi menyerangnya. Sang Yu sempat curiga karena dia memakai topi bambu, namun Jisun menjelaskan jika rambutnya yang memutih di usia muda membuatnya takut dibicarakan orang-orang. Wajahnya yang mengingatkan Sang Yu pada si Yuan, mulai hari ini dia akan menjadi murid pribadi Sang Yu. Merasa Sang Yu menerimanya karena Jisun mirip dengan Yuan, Jisun yang mendengar mereka baru tahu jika ternyata Yin Chen adalah Jiang Jiheng.
Sementara Sancha yang baru pulang ke rumahnya setelah 3 tahun di Telaga Siku, dia mendengar kenyataan bahwa ayahnya sudah meninggal setelah kembali dari Telaga Siku 3 tahun lalu. Kekuatan sihirnya yang habis untuk menyatukan pusat Telaga Siku dengan si Yuan, hal itu ayahnya lakukan agar Sancha bahagia karena si Yuan bisa selamat. Sancha merasa bersalah karena telah membuat ayahnya berkorban, sedangkan si Yuan sendiri setelah sadar tidak mau ikut dengannya kembali ke klan kegelapan. Sancha merasa Sang Yu adalah hal terpenting di mata Yuan, dan ia tidak terima karena mereka ayahnya telah meninggal. Masih curiga pada Jisun, Sang Yu mengecek jantungnya dan ternyata masih ada. Keesokan harinya Jisun menunggunya keluar, dan Sang Yu memberikannya sebuah kitab agar Jisun belajar membuat jimat. 师傅，怎么了？ Malam harinya, Yuan yang akan membunuhnya namun tidak sanggup melakukannya. Sementara Jiheng yang diminta Nanggong untuk menyelidiki para murid yang menghilang, para murid kembali diculik dan ternyata pelakunya adalah Yin, kekasih Jiheng, orang yang dulu mencelakai Sang Yu. Dia telah dikurung selama bertahun-tahun oleh Nanggong Hensui, namun akhirnya mengorbankan pangkal sihirnya untuk kabur, dan terpaksa harus menyerap kekuatan sihir para murid lainnya. Mereka yang akan sama-sama mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan Nanggong. Setelah mengetahuinya, Jiheng akan membantu Yin membalas dendam. Sudah menggambar jimat sihir, Jisun memperlihatkannya pada Sang Yu. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Sang Yu, dan Sang Yu teringat masa lalunya saat merayakan ulang tahun untuk Yuan. 也很好看。 Di sisi lain, Nanggong ternyata tidak menggunakan hati Katilayu untuk menghidupkan klan jiwa suci. Dia yang akan membangkitkan roh jahat bernama Puzu, karena roh itu menjanjikan akan menghidupkan bayi Li Qinghuan dengan payung jiwa jika dia bisa bangkit. Nanggong kemudian memberikan Sang Yu dan Jiheng sebuah senjata, dan meminta mereka untuk menghancurkannya besok di Istana Luocha yang merupakan peninggalan istana zaman kuno. Memberitahukan bahwa dia besok akan pergi, Sang Yu meminta Jisun untuk tetap di sekte dan mempelajari ilmu sihir yang sebelumnya ia ajarkan. Namun Jisun yang memohon untuk ikut. Keesokan harinya Sang Yu mengajaknya dan mereka langsung pergi ke tempat Istana Luocha. Sampai di depan Istana Luocha, mereka langsung menghancurkan senjata payung jiwa yang kemarin Nanggong berikan. Namun mereka yang malah terhisap ke dalam payung itu, Yuan, Sancha, dan Yin juga ikut terhisap ke dalam sana. Berinkarnasi ke sebuah kerajaan, Yuan sebagai kaisar telah menjadikan Sang Yu orang yang dicintainya sebagai selir. Jiheng sebagai kakaknya memberontak pada istana, Yuan tiba-tiba memuntahkan darah karena arak yang diminumnya tadi telah Sang Yu berikan racun. Sang Yu ingin membunuhnya karena menganggap Yuan sudah membantai seluruh keluarganya, namun Jiheng menghentikannya karena ingin Yuan merasakan penderitaan dulu. Mereka pun menikah di hadapan Yuan, dan Jiheng memasukkannya ke dalam penjara. Mendengar semua pembicaraan mereka, ternyata yang membantai keluarga Sang Yu selama ini adalah Jiheng. Dia menolong Sang Yu yang pada saat itu sebatang kara, dan Jiheng mengajarinya bermain kecapi, catur, kaligrafi, melukis, dan lain-lain untuk melayani hobi Yuan. Karena setelah Sang Yu berhasil membuat Yuan menyukainya, maka Jiheng akan dengan mudah merebut kekuasaannya seperti sekarang ini. Ia pun meminta untuk menggantung Yuan, dan Sang Yu sudah tahu jika dia hanyalah bidaknya selama ini. Melihat si Yuan mati digantung, Sang Yu yang merasa bersalah langsung melompat bunuh diri. Saat sekarat dia berjanji akan menebus kesalahannya di kehidupan berikutnya. Terbangun dari tidurnya, kini Sang Yu telah berinkarnasi menjadi seorang ratu. Dia sangat senang melihat si Yuan belum mati, namun di kehidupan ini si Yuan menjadi pelayannya. Berbeda dengan si Yuan, Sang Yu berinkarnasi dengan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun pada akhirnya dia terbiasa dengan kehidupannya sebagai ratu. Sama seperti kehidupan sebelumnya, namun kini perebutan kekuasaan direbutkan oleh Sang Yu seorang ratu, dan Sancha kakak pertamanya. Jiheng yang berperan sebagai guru besar, dia menyukai Yin, pelayannya yang sedang sakit-sakitan. Di kehidupan ini Yuan yang menganggap keluarganya dibantai oleh Sang Yu, ia ditolong oleh Sancha dan diminta untuk mendekati Sang Yu agar bisa membalas dendam. Hal itu yang diketahui oleh Sang Yu, dia menyadari jika di kehidupan kali ini posisinya bertukar dengan Yuan. Dia tahu ramuan yang Yuan berikan telah dimasukkan racun,
Namun Sang Yu tetap meminumnya karena untuk menebus kesalahannya di kehidupan sebelumnya. Sampai akhirnya Sang Yu pun meninggal, dan kini Sancalah yang menjadi ratu berikutnya. 平身， Ingin menikah dengan Yuan, Sang Yu yang belum mati karena sebelumnya telah dihidupkan kembali oleh Sancha. Dia ingin Sang Yu menderita dulu, berkata bahwa mereka akan menikah dan Sancha meminta Yuan untuk membunuhnya. 留恋别不再一瞬如月，暗一念冰封界限，红蝶不再。 Keesokan harinya, Jiheng yang sudah menyelidiki kematian keluarga Yuan memberitahukan semuanya. Yuan pun langsung datang menemui Sancha dan membunuhnya tanpa ragu. Dia pada akhirnya dikepung oleh para prajurit dan dibunuh langsung di tempat itu. 我的梦太长，我们明明错过是属于断言。 Saat sekarat Yuan dihampiri Sang Yu, dan sebuah cahaya muncul di tubuhnya yang membuat Nanggong gagal melakukan rencananya, karena payung jiwa itu hancur dan mereka berhasil keluar. Marah karena Nanggong gagal menyempurnakan jiwa Sang Yu dan juga Jiheng, Nanggong tidak tahu apa-apa karena dia sendiri mengikuti arahan dari roh jahat. Mereka yang harusnya terus berinkarnasi dan berakhir menyedihkan, kemungkinan rencana mereka gagal karena Sang Yu dan Yuan berakhir saling mencintai. Puzu meminta Nanggong untuk membantunya lagi, karena jika tidak King Huan tidak akan bisa hidup kembali. Namun Nanggong yang tidak ingin diperintahnya lagi, dia menyerap kekuatan Puzu yang sedang lemah untuk meningkatkan kultivasinya. Di sisi lain, Sancha yang akan membunuh mereka berdua namun akhirnya tidak jadi. Mereka berdua yang tidak bersalah, karena takdirlah yang telah mempermainkan mereka semua. Tersadar dari pingsannya, Yuan menggunakan jantungnya untuk mengobati Sang Yu. Dia yang melihat kejadian masa lalu, di zaman kuno dulunya Yuan adalah seorang dewa perang kuno bernama Changli. Dia melawan Sang Yu yang dulunya adalah Puzu, sampai akhirnya Changli berhasil membunuhnya. Melihat jantung Jisun terbuat dari pusat laga siku, Sang Yu akhirnya tahu jika dia adalah Yuan. Dia menggunakan darahnya untuk menolong Yuan, dan ia akhirnya tersadar di klan jiwa suci. Bertanya apakah masih ingat dengan tempat ini, Yuan yang tidak mengerti dengan ucapannya Sang Yu tahu jika dia adalah si Yuan. Jantungnya yang terbuat dari pusat laga siku, kedatangannya Yuan ke sini karena untuk mengambil kembali jantungnya yang telah dicuri. Memberitahukan tujuannya mengambil hati Kati Layu, hal itu Sang Yu lakukan untuk menebus kesalahan Yuan pada klan jiwa suci. Pada saat itu Yuan memang memanggil Baiji datang ke sini, tapi bukan untuk membantai klannya melainkan menjemputnya karena matanya sedang buta. Kejadian di cermin pusang itu tidak benar, meski Yuan tidak punya bukti tapi dia bersedia mati jika Sang Yu tidak mempercayainya. Tidak peduli Sang Yu percaya atau tidak, Yuan mengajaknya untuk mencari tahu pelaku sebenarnya. Sang Yu pun menyetujuinya, dan Yuan akan membawanya ke klan kegelapan. Langsung menemui ibunya, Lanjin kini akan merestui jika Yuan menyukai Sang Yu. Asalkan Yuan senang, ibunya juga akan ikut senang. Merasa masalah klan jiwa suci dan hati Kati Layu sudah direncanakan, Yuan berterima kasih karena selama dia tidak ada Sancha membantu ibunya di istana. Yuan akan memberikan tahta Raja Iblis pada Sancha untuk mematahkan pandangan umum jika seorang wanita juga boleh menjadi pemimpin. Telah menyelidiki kejadian waktu itu, meskipun kekuatan akar pohon Yinzu sangat besar namun tidak akan menyerang dengan sendirinya. Seorang siluman yang ada di hutan ilusi tanpa batas sempat melihat jika Nanggong Hensui ketua sekte Yusu menggunakan teknik sihirnya pada akar pohon itu. Memperlihatkan penglihatannya di zaman kuno, Sang Yu terkejut dan Baiji melaporkan jika Nanggong Hensui ada hubungannya dengan Bai Li Susu. Selain mempunyai adik laki-laki Bai Li Hong, Bai Li Susu juga punya adik perempuan bernama Bai Li King Huan. Dia dan Nanggong yang saling mencintai, namun ditentang oleh klan dewa dan klan kegelapan.
Suatu ketika Baili King Huan yang datang ke sekte Yusu, esensi dalamnya sudah dihancurkan Baili Susu dan dia diusir dari klan kegelapan. Kejadian Yuan dan Sang Yu yang sepertinya sudah diatur, dia pasti punya motif tersembunyi terhadap Sang Yu. Sang Yu tidak percaya gurunya telah menipunya. Yuan tahu jika Sang Yu tidak akan langsung menerima semua ini, namun dia akan menunggunya sampai percaya. Di sisi lain, Yin yang tersadar meminta Ji Heng untuk jangan mempercayai Nangong Hensui. Dia yang pernah mendengar pembicaraannya dengan Puzu, dulu Puzu yang dibunuh oleh Changli, jiwanya keluar dan terpecah menjadi 3. Jiwa cintanya memasuki tubuh Changli dan menyatu dengan jantungnya. 2 untayan jiwa lainnya tersebar dan masuk ke dalam tubuh Sang Yu sebagai jiwa baik, dan Ji Heng jiwa jahat. Changli yang bereinkarnasi sebagai si Yuan, maka dari itu Yuan memiliki hati Kati Layu. Hati itu yang telah mereka dapatkan. Jika rencana menyempurnakan Sang Yu dan Ji Heng juga berhasil, maka Puzu akan bangkit dan mendapatkan kekuatan terbesar di dunia. Tertarik dengan kekuatan kuno itu, Ji Heng ingin mendapatkannya agar menjadi penguasa 3 alam. Nangong yang kebetulan datang ke sana, dia akan membunuh mereka karena telah mengetahui rencananya. Meminta Ji Heng untuk pergi, Yin membakar esensi vitalnya untuk menahan Nangong. Namun dia yang langsung dimusnahkan, Nangong juga terluka akibat melawan esensi vital Yin. Kabur dari klan kegelapan, Yuan yang memintanya tenang datanglah Ji Heng memberitahukan semuanya. Sementara Nangong yang tahu payung jiwa tidak akan bisa menghidupkan King Huan kembali, namun dia akan melakukan apa saja untuk King Huan. Saat itu King Huan yang datang ke sekte Yusu dengan keadaan sekarat, Nangong memohon pada gurunya untuk menyelamatkannya namun gurunya tidak mau. Hingga Nangong tidak sengaja bertemu dengan roh jahat Puzu, dan bekerja sama menemukan jiwa jahat Puzu yang masuk atau bereinkarnasi menjadi pangeran kedua klan kegelapan. Tak lama setelah itu dia melihat jiwa baik Puzu masuk dan bereinkarnasi pada bayi klan jiwa suci, ibu Sang Yu yang meninggal saat melahirkannya. Nangong berkata jika bayi ini lahir dengan fenomena aneh dan dikhawatirkan membawa bencana. Setelah dewasa dia yang harus belajar di sekte Yusu, Nangong akan menjodohkannya dengan Ji Heng yang lahir dengan kejadian aneh juga. Kini tujuan Nangong yang akan mendapatkan kekuatan besar itu untuk membalaskan dendam pada semua orang yang pernah menentang cintanya dengan King Huan. Sang Yu akhirnya tahu yang membantai klannya adalah Nangong, dan Ji Heng memberitahukan jika kejadian di cermin pusing itu adalah rekayasa dari Nangong. Dia memperlihatkan kejadian sebenarnya, dan terlihat orang yang membantai klan jiwa suci adalah Sang Yu sendiri yang tubuhnya sedang dikuasai oleh roh Puzu. 尚佑， Merasa bersalah karena telah membunuh ayah dan seluruh klan jiwa suci, Yuan menenangkannya dan Ji Heng berkata jika tujuan Nangong kini ingin menyempurnakan mereka untuk mendapatkan kekuatan Puzu. Mereka telah ditunggu oleh Nangong di luar, dan ia menggunakan senjata Luocha kuno untuk menyempurnakan mereka bertiga. Menyerap kekuatan Sang Yu, namun Puzu bangkit di tubuhnya dan berbalik menyerap kekuatan Nangong. Si Yuan berusaha untuk menyadarkannya, namun akhirnya ditusuk dan ia memainkan seruling bambunya yang membuat Sang Yu tersadar dan saling berebut tubuhnya dengan Puzu. 这个宋明，只要吹响它， Sang Yu akhirnya berhasil mengambil alih tubuhnya sepenuhnya, dan ia langsung bunuh diri karena tidak ingin menyakiti si Yuan dan sebagai balasan karena telah membunuh ayahnya dan seluruh klan jiwa suci. 尚佑， Beberapa tahun telah berlalu. Yuan yang datang ke suatu tempat ditegur oleh seorang wanita yang mirip dengan Sang Yu karena ini adalah wilayahnya. Hal itu membuat Yuan tersenyum bahagia, namun saat didekati wanita itu menghilang dan cerita pun berakhir.